Kalau kata beliau tadi, wong telanjang-telanjang kok ngaku wali, wali edan itu namanya itu. Ya, betul apa enggak? Kalau betul, kalau masih datang ke rumah-rumah, nodong minta duit, jangan percaya kalau itu ngaku-ngaku wali. Sebab wali Allah itu dijamin sama Allah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi kalau mau jenggotnya 7 meter kayak mau hidungnya kayak burung petet kayak, ya, kalau udah datang ke kamu assalamualaikum misalnya, ya bawa ini macam-macam, kalau menekan kamu, ya kamu harus begini, minta ini minta itu, jangan dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Titos Minoritas. Dalam sebuah majelis yang penuh hikmah dan jamaah yang memadati tempat, Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, pengasuh pondok pesantren Al-Baghdadi Rengas Dengklok, tampil berdampingan dengan sang legenda dakwah dan musik, Rhoma Irama. Dalam ceramahnya, Kiai Junaidi menyinggung tentang kepalsuan nasab Ba'alwi, yang selama ini disalahgunakan untuk kepentingan duniawi, serta mengingatkan umat agar tidak tertipu oleh kedawiran palsu para habib yang hanya mencari pengaruh. Beliau juga menuturkan kisah penuh hikmah tentang karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai contoh ketulusan dan ketinggian derajat seorang wali sejati. Di sela-sela tausiah, Kiai Junaidi turut menyanjung keistimewaan Rhoma Irama yang sejak muda dikenal istiqomah dalam perjuangan dakwah melalui seni, menjadikan beliau sosok yang bukan hanya legenda musik, tetapi juga pejuang dakwah sejati. Untuk lebih lengkapnya, kita simak video berikut ini. Saya mau ceritanya ya, saya itu fan berat beliau. Dulu sebelum saya tahu beliau, saya ngefan. Tapi setelah saya tahu beliau, saya tidak ngefan lagi. Kaget toh? Kaget nggak? Setelah saya tahu beliau, siapa beliau sebenarnya? Ya, beliau tadi bilang bahwasannya wali itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak, alias mastur. Kalau bukan orang yang dipilih oleh Allah, tidak gampang bisa menciptakan lagu yang begitu dahsyatnya itu. Dari semua itu ada. Ternyata beliau ini hanyalah manifestasi dari sebuah kerja perbuatan Allah. Beliau ini yang dipilih oleh Allah, banyak pencipta lagu, tapi beliau adalah yang terpilih di antara yang dipilih. Karena saya sudah tahu siapa beliau, saya tidak lagi ngefans sama beliau, tapi saya mencintai beliau. Paham ya? Paham? Nah, untuk itu saya ajak kalian juga jangan cuma ngefans. Ya, ikuti apa yang telah beliau ajarkan. Beliau selalu mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Betul enggak? Betul enggak? Di lagu-lagunya boleh kita simak. Saya waktu pesantren, izin Kiai, waktu saya mondok itu malah saya sering ditanya sama ibu nyai itu, "Dik, kamu yang lain wiritan kok kamu nyanyi?" katanya. Bahkan ada namanya Kiai Raqib Abdul Raqib Al-Musaddad pingin minta amalan sama saya. Saya bilang, "Hafalkan lagu Syahdu." Minta amalan tak suruh hafalkan lagu Syahdu. Ya, terus ya saya malu nyanyi di depan beliau. Tapi tidak apa-apa, yang penting kan maksudnya tuh sampai, betul enggak? Lagu beliau itu saya sampaikan seakan-akan saya sedang berdialog dengan Allah. Ya, ketika saya di pondok selalu yang lain saya nyanyi, tiap malam saya nyanyi sambil nyuci piring. Saya ngabdi waktu mondok, sambil nyuci piring saya nyanyi. Apalagi begitu, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu, satu detik, kelamaan satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan
cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Kenapa kok malu? Coba. Ya, karena sadar saya orang banyak dosa. Ya. Kalau lagi kan orang banyak dosa, orang bodoh, pokoknya banyak salah. Terus mengatakan cinta kepada yang serba maha. Cuma ada satu kebanggaan. Bila cintaku terbalas, oh bahagia sekali. Tapi bila tak terbalas, ku tak sakit hati. Kenapa tidak sakit hati? Karena aku menyadari siapa aku ini. Tak mungkin bagi dirimu menyintai diriku, namun bahagia hatiku bila selalu bersamamu. Inna akramakum indallahi. Betul enggak itu? Selalu bersama sama Allah. Allah itu selalu bersama sama kita. Betul. Itu yang selalu saya nyanyikan di pondok. Tapi saya hayati, semakin kita menjiwai, semakin kita menghayati, semakin kita tidak terasa air mata ini menetes. Ya Allah, bagaimana orang-orang yang dicintai? Kita tidak dicintai aja cukup dikasih izin, ajak menyebut namanya, sudah luar biasa. Nah, malam ini kau dan aku dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Beliau sehat, diberi sehat panjang umur, ya. Karena apa? Apa ini dakwah beliau masih dibutuhkan di tengah-tengah umat saat ini. Saya ngomong begitu bukan karena di depan beliau saya selalu membawakan lagu beliau, betul enggak? Walaupun suaranya pas-pasan, kadang pas masuk saya tidak masuk orang untuk kita cintai. Kalau ngelihat luarnya aja udah nggak suka, betul enggak? Betul enggak? Kamu ingin dicintai seseorang, apa yang harus kamu lakukan? Berdandanlah kamu yang baik supaya kamu dapat perhatian. Kalau kata beliau tadi, wong telanjang-telanjang kok ngaku wali, wali edan itu namanya itu. Ya, betul bangga? Kalau betul, kalau masih datang ke rumah-rumah nodong minta duit, jangan percaya kalau itu ngaku-ngaku wali. Ya, kok gitu bah? Jangan, sebab wali Allah itu dijamin sama Allah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi kalau mau jenggotnya 7 meter kayak muhidonya kayak burung petet kayak, ya, kalau udah datang ke kamu assalamualaikum misalnya, ya, bawa ini macam-macam, kalau menekan kamu, ya, kamu harus begini, minta ini, minta itu, jangan dikasih. Ya, jangan dikasih. Kalau sekali kamu dikasih, habis kamu jadi ATM. Oleh apa? Ya, yang begitu-begitu. Saya ngomong begini karena saya mencintai jamaah. Betul? Ku kenalkan kamu kepada Rasulullah. Yang tadinya kamu tidak kenal kepada Syekh Abdul Qadir, ku kenalkan bahwa Syekh Abdul Qadir itu aulia Allah, turunan Rasulullah, tapi betul-betul keturunan Rasul yang amanu wa taqau. Bukan menjual nama bin, betul, bukan menjual nama binnya, paham? Syekh Abdul Qadir gak menjual binnya, beliau tirakat, bahkan beliau tidak pernah tidur setiap malam. Pernah satu ketika beliau tertidur, ditidurkan oleh Allah, mimpi. Begitu mimpi, akhirnya beliau mandi, tertidur lagi, mandi lagi, tertidur lagi, mandi lagi, sampai 40 kali. Ya, hanya beliau tidur di dekat apa, kalau jembatan kecil, kalau saya tertidur langsung jeblos saya. Ini Syekh Abdul Qadir. Satu ketika Syekh Abdul Qadir ini ke hutan. Untuk apa? Lari dari dunia, lari dari cuan fulus. Ya,
lari ke hutan. Akhirnya satu ketika ada seorang saudagar datang mencari Syekh Abdul Qadir. Datanglah ke rumahnya. Tuan Syekh nggak ada, sedang tirakat lah bahasanya ya, di hutan, beruslah di hutan. Akhirnya karena sudah punya nadar, dia bawa tuh uang 1 karung mencari Syekh Abdul Qadir yang ada di, nah, dengerin baik-baik ini ya. Jadi kalau ada ngaku-ngaku ya, ngaku-ngaku turunan Nabi tapi masih nyari duit ya, neken-neken orang, jangan dikasih. Jangan dikasih, pasti palsu itu. Saya lanjut. Karena orang ini sudah niat, hanya dicarilah Syekh Abdul Qadir Jailani. Bayangkan 1 orang mencari 1 orang di hutan belantara, susah apa enggak? Susah sekali. Mana waktu itu nggak ada handphone, nggak bisa Sherlock ya, nggak bisa Google Map ya, dicari. Akhirnya ketemulah dengan Syekh Abdul Qadir yang sedang bertirah. Lalu dia bilang dari belakang, "Assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir Jailani." "Waalaikumsalam." "Siapa?" "Saya Kanjeng Syekh." "Siapa?" "Dulu saya seorang saudagar yang sempat jatuh bisnis saya, lalu didoakan oleh Tuan Syekh, lalu usaha saya maju berlipat-lipat dan saya punya nadar, sekian dari keuntungan dagang saya akan saya berikan kepada Kanjeng Syekh." Apa kata Syekh Abdul Qadir? "Justru saya kesini biar nggak ketemu ini, kok malah dikejar ke sini." Saya kesini tuh biar nggak dikejar ini. "Sudah kamu bawa pulang lagi?" "Ya Tuan Syekh, tidakkah kau kasihan kepadaku? Saya jauh-jauh seorang diri mengantarkan ini kepadamu, mencari di hutan berhari-hari. Tolonglah ambil sedikit saja." "Baiklah kalau itu, tolonglah." "Baiklah kalau itu saya ambil, tapi tolong kau bagikan kepada masyarakat yang ada di kampung luar di luar hutan ini." "Ya Tuan Syekh, tidakkah kau mengambil sedikit saja?" Katanya saudagar tadi, karena dia merengek, aja diambil cuma 1 dari 1 karung, cuma 1 yang diambil. Taruhlah kalau di sini nilainya mungkin cuma 100 rupiah lah. Sisanya dibagi kepada orang kampung. Ini setengah dari keramatnya Syekh Abdul Qadir. Kisah tiap hall, alhamdulillah, tidak pernah di sini tuh minta sumbangan pakai proposal. Tuh. Ini bukti. Saya ngobrol sama Kenas, Ke Bambang. Beliau nanya, "Abah, kenapa abang nggak mau pakai proposal?" "Hei, yang saya hall ini Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultan Aulia. Kalau memang benar Syekh Abdul Qadir seorang wali, pasti Allah cukupin semua yang dibutuhkan. Wali, pasti Allah cukupin semua yang dibutuhkan." Ternyata dari dulu sampai sekarang kita tidak pernah kekurangan. Betul? Betul? "Ala inna aulia Allah," karena aulia Allah kata beliau tadi ya, mengutip daripada kata beliau tadi ya, mengutip daripada Quran, "Ala la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Perhatikan, wali-wali Allah itu tidak punya rasa takut, punya rasa siapa mereka? Alladzina amanu, mereka orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan takwa kepada, bukan kata kiai tadi, sholat kagak, telanjang-telanjang, aku wali, sini gua gampang. Betul, itu yang merusak akhlak, itu yang merusak tatanan. Kiai-kiai sepuh dulu sudah mengajarkan bagaimana kita akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah. Setuju? Setuju? Betul? Oleh karena itu tidak usah Allah. Fa illam takun ma'allah, maka apabila kamu tidak bisa menjadi orang yang bersama Allah, kun ma'a man kana ma'allah, jadilah kamu orang yang bersama Allah. Fa innahu yusiluka ilallah. Betul enggak? Maka sesungguhnya mereka, beliau itu menjadi wasilah bagi kita untuk bisa sampai kepada Allah. Setuju? Setuju?
di tempat ini, wahai jamaah. Saya kemarin ya ngobrol 2 jam lebih ya Kiai ya. Ngobrol 2 jam lebih dari hati ke hati sehingga hadir di malam hari ini. Ternyata Allah telah menakdirkan kita bersama ya. Semoga beliau sehat panjang umur, sehat panjang. Jamaah, kalau rembulan bersinar di terang hari, kelihatan apa tidak? Rembulan itu akan nampak sinarnya kalau ada di malam hari. Tersesat di dalam gelap itu lebih bagus ya, karena akan lebih mudah menemukan cahaya. Tapi tersesat di dalam terang itu yang sulit untuk menemukan cahaya. Disadarkan gak bakalan sadar-sadar, merasa benar saja dirinya itu sudah. Betul bangga untuk menemukan cahaya Allah karena tersesat di dalam tapi kalau tersesat di dalam gelap, sekecil apapun cahaya Allah akan nampak dan terlihat. Makanya saya melihat beliau, kalau dulu saya melihat beliau itu apa yang saya lihat, tapi sekarang saya melihat beliau bukan dengan apa yang saya lihat. Saya tidak lagi melihat beliau dari apa yang saya lihat, tapi saya melihat yang menjadikan beliau, yang berbuat atas beliau, itu yang saya lihat. Maka janganlah engkau melihat apa yang terlihat, tapi lihatlah siapa yang berbuat di atas apa yang terlihat. Semua ini siapa yang berbuat? Siapa? Idza jaa nasrullah wal fathu. Betul. Saya masih ingat betul ketika beliau itu ada acara masih kecil, orang yang jalan itu pingin ngadirin beliau dakwah itu berbondong-bondong, gendong anak berbondong-bondong. Untuk apa? Menyampaikan dakwah. Dulu saya masih kecil. Nah, di situ ada kalimat Allah. Oh, di Al-Baghdadi seperti ini, setiap kliwonan, setiap kholan, setiap minggu banyak yang datang. Betul. Kenapa? Idza jaa nasrullah wal fathu. Itu kata siapa? Allah bilang Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullah wal fathu. Ketika telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, ara'aitan nas, kau lihat manusia-manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Ini bukti ada pertolongan dan kemenangan dari Allah. Kalau tidak dapat pertolongan dan kemenangan dari Allah, tidak mungkin kita bersama ada pada malam hari ini. Kalian yang di bawah, yang di atas, semua adalah saat ini orang-orang yang ditampakkan pertolongan dan kemenangan dari Allah. Semoga apa yang telah Allah berikan kepada kita disambungkan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Saya minta doanya sebagaimana selalu berdoa, ya Allah sambungkanlah ruhku, sambungkan ruhnya jamaah dengan ruhku, bersama ruhku sambungkan dengan ruhnya Syekh Abdul Qadir, sambungkan dengan ruhnya Rasulullah. Itu yang selalu saya doa. Betul. Begitu juga malam hari ini, mudah-mudahan Allah sambungkan ruh beliau, ruh saya dengan ruh beliau Kiai Haji Roma Irama, suksesan di hari yang akan datang, yang istiqomah, suksesan di hari yang akan datang, yang istiqomah. Kamu zikir yang isti, doanya yang isti, usaha yang isti, bekerja yang isti. Kerjakanlah segala sesuatumu dengan istiqomah, di situ Allah pastikan kesuksesan atas kamu. Suatu saat nanti apa yang kau inginkan pasti Allah wujudkan. Kok gitu Pak? Iya, ana inda dunia abdi bi. Allah bagaimana prasangka hambamu. Kalau kamu berprasangka betul, Allah akan kabulkan keinginanmu, Allah akan kabulkan hajat kamu. Pasti Allah kabulkan itu. Dulu Abah berangkat ke Jakarta cuma modal 30.000, dikasih tambah uang 2.000 dari guru, yang 1.000 suruh buat bangun pondok, yang 1.000 suruh buat beli tanah. Karena yang bicara itu orang yang soleh ya, orang yang betul-betul mantep, netep, nancep kepada Allah, orang yang warok betul jadi kenyataan. Betul. Bukan jual jenggot. Ya, bukan jual ayat, bukan jual jenggot, bukan jual bin, betul.
tapi mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Betul, mengajarkan ketakwaan kepada Allah. Setuju jamaah? Masih mau ikut Abah? Coba ngacung. Sampai kapan? Semoga Allah selalu bersamakan kita di dunia dan di akhirat ya. Amin. Allahumma. Malam ini sengaja acara kita agak maju ya, supaya nggak terlalu malam ya. Karena apa demikian? Karena jamaah sudah ada yang dari kemarin, Kiai. Dari kemarin, dari Jumat sudah ada yang datang, ya. Tadi kita dangdutan juga tadi, Kiai. Mau dilanjut? Tidak usah lama-lama. Nah, ini sekarang kita wiritan, ya. Zikir yang pasti. Satu yang saya minta kepada jamaah ya, apapun yang terjadi semua Allah punya kehendak. Betul? Apapun yang terjadi semua punya kehendak. Kalau kamu sudah meyakini itu, apapun yang terjadi kepada dirimu, katakan Allah Maha baik, takdirnya tak pernah salah. Sekali lagi, kalau terjadi apapun kepadamu, musibah yang datang kepadamu, katakan takdirnya tak pernah salah. Amin Allahumma amin Allahumma. Masih kangen ya? Ini coba yang dari Riau mana, ngacung? Dari Riau, berapa hari perjalanan dari Riau? Yang dari Bangka Belitung mana? Bangka Belitung, itu satu bus dari Bangka Belitung. Perjalanan berapa hari? 2 hari. Alhamdulillah ya. Yang dari Tegal, yang dari Cianjur, yang dari mana lagi sudah? Dari Sumedang, mana Sumedang? Dari Jember, mana Jember? Dari mana-mana ada. Siapa yang mendatangkan? Kalau kata beliau, tiap malam minggu. Terus gimana lagi itu? Siapa yang mendatangkan semua? Adalah Allah. Alhamdulillah Kiai, lagu musik kita suka nyanyiin dengan jamaah. Makanya minta izin sama beliau untuk dakwah, kan ya? Aku mau bicara soal, tentu saja bagi penggemar di mana-mana di atas dunia, gemar berzikir bermacam-macam, itu jenis zikir dari torekot sampai ke tahlil. Zikir yang kami zikir yang isinya siapa suka mari, yang tak suka boleh. Bagi pendikir yang anti manakib, boleh benci, janganlah usil. Biarkan kami mengamalkan dikir, dikir kami, dikir manakib. Izin Kiai. Memang dengan ada manakib, pengajian ramai juga. Tapi kalau tiada pengajian sepi kurang. Memang dengan kita hati pun tenang jernih dari itu mari berzikir, asalkan jangan salah. Nah, terima kasih ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hidup jamaah manakib, hidup Kiai Haji Roma Irama, hidup Forza. Nah, Abah juga bagian dari Bapak pembina Forza yang ada di Kerawang. Terima kasih Kiai. Lanjut, ayo sekarang kita zikir ya.
Nah, dalam zikir manakib ini kita diawali dengan apa? Istighfar. Beliau tadi ngajarkan perbanyak istighfar. Selalu kita awali istighfar sebelum kita doa, sebelum kita wasul, diawali dengan istighfar. Siapa yang mintakan ampun dulu? Orang tua. Ini ajaran beliau juga. Ya, ummi. Betul? Itu yang kita ajarkan. Astaghfirullahaladzim li ustadi. Betul? Ayo sekarang ikutin Abah ya. Liridho illahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi ilahi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi Sayyidina Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Li abi wa ummi astaghfirullah al-adim. Li abi wa ummi astaghfirullah العظيم لأبي وأمي أستغفر الله 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 العظيم لأستاذي. 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 أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات. 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 أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات. 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 الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم 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 وأتوب إليه. أستغفر الله الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر
qasadnakum fasuddu azmakum lillah ala kafi ala syafi salamullah.